Saya Mutia, seorang ASN di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan saya telah mengikuti pelatihan Certified Public Speaking dari Well Done Skills. Hari ini kita berkumpul sebagai manusia, perempuan yang bekerja, yang hebat, kuat, dan berdaya. Namun, di balik setiap langkah maju yang kita capai, kita juga harus sadar bahwa ternyata kekerasan seksual di tempat kerja masih menjadi ancaman yang nyata, yang seringkali tidak terlihat. Kekerasan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, tindakan fisik yang tidak pantas, hingga intimidasi dan ancaman. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah ketika kita merasa terpaksa untuk diam karena takut pada konsekuensinya, takut kehilangan pekerjaan, atau takut menghadapi stigma. Namun, saya pada hari ini untuk mengingatkan para perempuan pekerja bahwa kita tidak sendiri. Di Indonesia, kita memiliki payung hukum yang melindungi kita, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Undang-undang yang memberikan keadilan bagi korban dan sanksi berat bagi para pelaku. Kita juga harus mengenal konsep restoratif justice yang mengutamakan pemulihan pada korban, bukan hanya penghukuman para pelaku. Kita perlu tahu bahwa keadilan bisa diraih dengan suara kita, para korban dan saksi, adalah langkah awal yang penting dalam proses tersebut. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day pada 10 Oktober yang bertema tentang mental health at work, menjadi kesempatan yang sangat penting untuk merenungkan bagaimana kekerasan seksual di tempat kerja tidak hanya berdampak secara fisik, tapi juga pada mental. Trauma dan tekanan akibat kekerasan ini dapat menghancurkan kesehatan mental saksi dan korbannya. Sebagai wanita karir, kita merasa tidak aman dan tertekan. Hal itu bisa berdampak langsung pada kesejahteraan mental dan produktivitas kita. Di tempat kerja, lingkungan yang seharusnya aman dan mendukung sangatlah penting. Kita harus saling mendukung, mendengarkan, dan melindungi satu sama lain. Jika kita melihat dan mengalami kekerasan seksual, kita harus berani bicara, melaporkan, juga meminta perlindungan. Ada berbagai dukungan yang disediakan untuk korban, termasuk perlindungan hukum, konseling psikologis, serta pendampingan. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi kita secara pribadi, tetapi juga akan mengubah tempat kerja kita menjadi lingkungan yang aman dan lebih manusiawi untuk semua. Suara kita penting. Kita berhak mendapatkan tempat kerja yang tidak hanya mendukung kesuksesan profesional kita, tapi juga kesejahteraan mental kita. Dengan pikiran yang sehat dan hati yang kuat, tetapi juga kesejahteraan mental kita. Dengan pikiran yang sehat dan hati yang kuat, kita bisa terus maju mencapai potensi terbaik kita. Saya ingin menyampaikan pesan kepada setiap dari kita, terutama para wanita karir. Jangan takut. Suara kita adalah kekuatan. Kita layak mendapatkan tempat kerja yang bebas dari ketakutan, ancaman, dan ketidakadilan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan. Dukunglah mereka yang berani berbicara. Dan jadilah cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan ketakutan.